Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik dan selalu semangat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Rizky Anggraini. Saya Muhammad Asad Soleman. Saya Betlin Wahyu Surya Wulandari. saya Alvando Nizar Umami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Teknik pengelolaan nilai mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi yang diampu oleh Bu Naila Riza Umami MPD. Materi pertama akan disampaikan oleh materi yang pertama mengenai penilaian kompetensi pengetahuan. Pengertian dari penilaian kompetensi pengetahuan yaitu penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan, atau aplikasi analisis, sintetis, dan evaluasi. Cakupan penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dalam lampirannya menuliskan bahwa untuk semua mata pelajaran di SMP, kompetensi ini yang harus dimiliki oleh peserta didik pada ranah pengetahuan adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Pengertian faktual. Pengertian faktual meliputi aspek-aspek pengetahuan istilah, pengetahuan khusus, dan elemen-elemennya berkenaan dengan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Sebagai contoh dari pengetahuan faktual adalah sebagai berikut. Pengetahuan tentang langit, bumi, dan matahari, pengetahuan tentang fakta-fakta mengenai kebudayaan dan peranata sosial, pengetahuan tentang karya tulis ilmiah dalam bentuk buku atau jurnal, pengetahuan tentang simbol-simbol dalam peta. Selanjutnya, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan dasar dan umum, pengetahuan teori, model, struktur. Contoh pengembangan konsep yang relevan misalnya sebagai berikut. Pengetahuan tentang fungsi peta dalam geografi, pengetahuan tentang hukum-hukum fisika dasar, pengetahuan tentang makanan sehat, pengetahuan tentang prinsip-prinsip pemerintahan desa. Pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan dari umum khusus dan algoritma, pengetahuan metode dan teknis khusus, dan pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat. Contoh pengetahuan prosedural antara lain sebagai berikut. Pengetahuan tentang langkah-langkah pembuatan gambar peta, pengetahuan tentang langkah-langkah pengukuran tegangan listrik, pengetahuan tentang pola makan yang baik dan sehat, dan pengetahuan tentang tata cara pemilihan kepala desa. Selanjutnya yaitu teknis dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu teks tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Tes tertulis ini merupakan kelompok tes yang verbal, artinya soal dan jawaban yang diberikan oleh peserta didik berupa bahasa tulisan. Tes tertulis objektivitasnya relatif tinggi dibandingkan dengan tes lainnya. Bentuk penilaian tertulis dipergunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang sifatnya pengetahuan. Bentuk tes tertulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah, menjodohkan, dan uraian. Teknik dan bentuk instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Tes lisan.
Tes bentuk lisan adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, terutama pengetahuan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru setiap ucap sehingga peserta didik dapat merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga, sehingga menimbulkan keberanian. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf yang diucapkan. Penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah dan atau proyek baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Dan dalam pemberian tugas kepada peserta didik, hendaknya ditentukan lama waktu pengerjaannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang penilaian keterampilan. Komponen penilaian keterampilan. Komponen penilaian keterampilan dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu aspek proses keuangan dan aspek hasil keuntungan. Aspek proses keuntungan meliputi dapat mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses, dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja siswa yang dinilai kelemahan, lebih bersifat subjektif karena mendasarkan pada keputusan penilaian, membutuhkan waktu yang lebih banyak dan umumnya kurang reliable. Sementara aspek hasil keuntungan lebih mudah dilakukan karena umumnya dapat dilakukan dengan instrumen yang baku, skornya lebih reliable, memerlukan waktu yang lebih sedikit, tidak mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses, dan tidak dapat untuk melakukan peningkatan atau perbaikan kinerja siswa. Penilaian keterampilan dapat didefinisikan. Penilaian dalam proses pembelajaran adalah komponen yang sangat penting karena penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian juga dapat memberikan umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, KD khusus dalam dimensi keterampilan. Cakupan penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan peserta didik yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Keterampilan ini meliputi keterampilan mencoba, mengolah, menyaji, dan menalar. Dalam ranah konkret, keterampilan merupakan mencakup aktivitas menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan dalam ranah abstrak, keterampilan mencakup aktivitas menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan juga mengarang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai penilaian sikap. Penilaian pencapaian kompetensi sikap. Kompetensi sikap adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Teknik penilaian. Yang pertama, observasi. Yang kedua, penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik. Observasi dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi, berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Dapat disusun dalam bentuk skala Likert atau skala semantik diferensial. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi, menggunakan daftar cek dan skala penilaian dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Tahap pelaksanaan. Awal semester, pendidik menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai, sikap generik dan sikap sesuai dengan KD mata pelajaran. Mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan KI, KD, dan indikator kompetensi sikap yang telah ditetapkan dalam RPP. Menyusun rencana penilaian kompetensi sikap yang memuat teknik dan waktu periode penilaian untuk setiap materi pokok. Mekanisme pelaksanaan. Menjelaskan kepada peserta didik tentang kriteria penilaian dan bentuk instrumen yang akan digunakannya. Memeriksa dan mengolah hasil penilaian dengan mengacu pada pedoman penskoran yang telah ditetapkan. Menginformasikan nilai sikap kepada peserta didik pada setiap akhir periode tertentu. Menetapkan nilai akhir kompetensi sikap berdasarkan kecenderungan sikap peserta didik
dari satu periode ke periode berikutnya, terutama periode menjelang akhir semester. Pengelolaan nilai. Akhir semester, guru mata pelajaran dan wali kelas melaporkan hasil penilaian sikap spiritual dan sosial secara integratif. Laporan penilaian sikap dibuat guru dalam bentuk nilai akhir, dinyatakan dalam bentuk nilai capaian berupa predikat sangat baik, baik, cukup, dan kurang, serta deskripsi. Pengelolaan nilai sikap antar mata pelajaran berupa deskripsi dirumuskan oleh wali kelas setelah berdiskusi dengan guru mata pelajaran, bersumber dari nilai capaian dan deskripsi setiap mata pelajaran, menguraikan kelebihan sikap peserta didik dan sikap yang masih perlu ditingkatkan apabila ada, serta rekomendasi untuk peningkatan. Pelaporan dilakukan oleh pendidik, wali kelas secara berkala kepada peserta didik, orang tua atau wali, dan satuan pendidikan. Pelaporan kepada orang tua atau wali peserta didik dapat dilakukan melalui peserta didik dan orang tua atau wali menandatangani hasil penilaian tersebut. Dapat dilakukan secara berkala setiap tengah semester dan akhir semester berupa laporan hasil penilaian tengah semester dan buku laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik. Selanjutnya adalah KKM. KKM atau disebut juga kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran. Di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Fungsi KKM sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar suatu mata pelajaran atau standar kompetensi. 2. Sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Ketiga, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK atau KD-nya. Keempat, sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kelima, sebagai kontrak pedagogi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua wali murid. Tahapan penetapan KKM. KKM ditetapkan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Adapun langkah dan tahapan penetapan KKM antara lain: 1. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berkelanjutan pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Keempat, KKM dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapor. Pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik, jadi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan KKM adalah kompleksitas, daya dukung, dan intek. Tingkat kompleksitas atau kesulitan dan kerumitan dari setiap KD yang harus dicapai oleh siswa. Tingkat kompleksitas tinggi bila dalam pelaksanakannya menuntut 1. Guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada siswa. 2. Memerlukan guru yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. 3. Memerlukan waktu yang cukup lama karena perlu pengulangan. 4. Memerlukan penalaran dan kecermatan siswa yang tinggi. 5. Memerlukan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai. Kemampuan sumber daya pendukung. Sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Alat dan bahan untuk proses pembelajaran, ketenagaan, manajemen sekolah, dan tingkat kepedulian stakeholder sekolah. Tingkat kemampuan atau disebut juga intek siswa. Penetapan intek siswa berdasarkan pada hasil PSB, tes seleksi masuk psikotes, NUN atau US, nilai ujian nasional atau ujian sekolah, dan nilai rapot atau kemampuan siswa pada semester atau kelas sebelumnya.
Oke teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9 mengenai teknis pengelolaan nilai. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.